الحمد لله الذي جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد أولاد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله بالقرآن، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي تابعيهم الذين أيدهم الله بالبرهان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri meneliti apa yang sudah diperbuatnya untuk dibawa ke hari atau ke masa depan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha memberitahu terkait dengan apa yang sudah kamu lakukan. Berdasarkan firman Allah yang dapat kita baca di dalam Mushaful Quran, surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 ini, kita beri judul khutbah kita dengan evaluasi amal. Bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di atas dunia ini di dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, sebuah experience. Masa sekarang katanya adalah kenyataan, sebuah eksperimen. Dan masa yang akan datang adalah impian, hayalan, atau cita-cita, atau sebuah expectation. Insan yang baik dan terbaik sesungguhnya adalah insan yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk diterapkannya hari ini, sehingga menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok diharapkan lebih baik daripada hari ini. Untuk mengetahui di mana posisi kita, maka kita perlu untuk melakukan evaluasi. Di dalam bahasa Arab, istilah evaluasi itu diungkapkan dengan at-taqwim. Taqwim memberi makna i'ta'ul qimah, memberikan nilai terhadap sesuatu, wa islahuha, dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sesuatu itu. Maka kita perlu untuk melakukan evaluasi itu, dan evaluasi itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran, dan penuh kejujuran. Bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
Jika kita sudah melakukan evaluasi itu dengan keikhlasan, kesadaran dan kejujuran, ternyata hasil yang kita peroleh dari evaluasi itu menyatakan bahawa amal-amal yang baik, benar dan indah yang sudah kita lakukan itu lebih berat berbanding daripada amalan-amalan yang buruk, tidak baik dan jahat. Maka yang dapat kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sesuai dengan niat kita dan syarat-syarat kita di dalam beramal, yakni sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenan untuk menerima amal kita itu. Dan kita mengharapkan agar Allah juga berkenan untuk membalasinya dengan yang terbaik. Dan juga kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang terbaik pula. Bapak-bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi masalah adalah sesudah kita lakukan evaluasi, ternyata evaluasi kita menyatakan bahawa amalan baik kita ternyata lebih ringan. Yang berat justru amalan yang tidak baik, tidak benar dan tidak indah. Sementara waktu itu tidak dapat dikembalikan walaupun setitik pun. Kaidahnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal yang tidak baik, maka dia akan menyaksikan amalan yang tidak baik itu. Seakan-akan kita tidak ada pilihan. Jika amalan yang tidak baik, tidak benar dan tidak indah itu yang terlakukan, maka kesannya tidak ada jalan bagi kita untuk memperbaikinya. Tetapi di sinilah sayangnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah titipkan untuk umat Muhammad pesan, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesuai dengan ayat tadi, orang-orang beriman dihimbau, bertakwalah kamu kepada Allah. Himbauan yang berisikan kewajiban. Orang bertakwa berupaya untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, imtisalu awamirillah, dan berupaya untuk menjauhi seluruh larangan Allah, wajtinabu nawahi. Orang bertakwa berupaya berjalan mengharu hidup dan kehidupan ini seperti orang yang berjalan menuju suatu tempat, yang tempat itu berisi onak dan duri. Dia sangat berhati-hati ketika menapakkan kakinya di tempat-tempat yang tidak berduri. Itulah perintah Allah. Dan dia sangat berhati-hati jangan sampai kakinya menapak di tempat yang berduri. Itulah larangan Allah. Tetapi dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, terkadang terlakukan juga perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Maka dari itu, orang yang sudah berhati-hati ini diminta untuk melakukan penelitian terhadap apa yang sudah dia lakukan. Bukan tidak ada penyelesaian jika perbuatan dosa dan kemaksiatan itu sudah dilakukan. Justru itu di dalam surat Al-Hasyr ini
Ada 2 kali ittaqullah disebutkan. Pertama ittaqullah, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat bighad, kemudian wattaqullah lagi. Jika terlanjur kita melakukan perbuatan itu dikarenakan ketidaktahuan kita, maka masih ada peluang. Peluangnya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah satu perbuatan sayyi'ah yang tidak baik itu dengan al-hasanah, dengan satu perbuatan yang baik. Satu perbuatan tidak baik itu dinilai 1, sementara satu perbuatan yang baik itu dinilai 10. Bahkan Allah akan melipat gandakan bagi orang yang menginginkannya. Jika 10 dikurangkan dengan 1, maka masih ada surplus 9 lagi kebaikan. Hanya dengan cara yang seperti itu menurut Rasulullah, maka tamhuha, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu akan dibalansis, diimbangi, dan bahkan akan dihapuskan. Jangan terkejut jika nanti kita di akhirat, yang seharusnya kita melihat perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, ternyata ketika divideokan di mahsyar, ternyata video itu sudah terhapus. Penghapusnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Semoga kita lakukan evaluasi ini dengan keikhlasan, kesadaran dan kejujuran. Jika hasilnya baik, alhamdulillah. Jika hasilnya tidak baik, jangan lupa mengiringinya dengan satu perbuatan yang baik minimal. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab. والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والتقى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي تابعيهم أولي العلم والنهى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak saudaraku dimuliakan oleh Allah, orang muslim yang cerdas, dia akan mencari amal-amalan, bukan hanya sekedar amalan yang baik, tetapi amalan yang dapat memberikan kekekalan pahala yang berterusan. Ada 3 yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita berupaya untuk melakukan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini dapat berbentuk wakaf tanah dan dapat juga berbentuk uang. Dan di masjid kita di Muhammadiyah dan kita di Muhammadiyah sudah juga memiliki lembaga untuk wakaf uang itu. Sudah meninggal kita, masih juga kita memperoleh buahnya. Mungkin wakaf ini akan lama masanya. Bagi yang ingin cepat masanya, maka berikanlah zakat. Dan zakat ini dapat ditunaikan dan memberikan keuntungan jangka panjang jika kita investasikan untuk pendidikan anak-anak yang du'afa, yatim dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita berupaya untuk menyampaikan ilmu, dan ilmu ini jika didengar oleh orang yang banyak, dan orang yang banyak itu menanamkan di dalam dirinya ilmu itu dan dia mengamalkannya, maka amalan-amalan mereka itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berinvestasi dengan menyediakan generasi-generasi yang salih, karena anak-anak yang salih itu investasi jangka panjang yang dapat memberikan pahala kepada kita sampai ke akhir hayat kita. Orang yang cerdas mencari investasi amal yang baik itu
untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek saja. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعونا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.